tekanan hidupnya. Dengarkan saya. Ya. Orang yang dewasa bukan berarti tidak merasakan tekanan. Tetapi kehidupannya tidak lagi ditentukan oleh tekanan yang ada di sekitarnya. Itu orang yang dewasa. Maka sebelum ibadah tadi Bu Catherine kasih video saya, saudara. Ya, video lucu. Ya, ketika usianya masih belasan tahun atau 20-an, ya saudara, ketika lihat pocong dia lali ngiprit gitu saudara. Tapi setelah usianya 30 sampai 40 lihat pocong gitu saudara, pocongnya dihampiri diajak duduk bareng. Ya, kenapa saudara? Sebab hidupnya jauh lebih serem timbang setan saudara. Ya, masalahnya jauh lebih serem, tekanannya jauh lebih serem dibandingkan setan. Maka setan sudah gak lagi menyeramkan dalam hidupnya. Ya, sebab tekanan tanggung jawabnya begitu berat. Nah, orang dewasa mampu memanage keadaan. Dia tidak akan jatuh, dia tidak akan saudara, hancur oleh karena tekanan. Itulah kedewasaan. Makanya ayo coba kita cross check hidup kita hari ini. Saya sudah mengalami kedewasaan penuh enggak? Tandanya apa tadi saudara? Ketika ada cobaan, ketika ada masalah, iman saya masih stabil enggak? Ataukah iman saya naik turun, goncang langsung saudara? Loh, ketika masalah datang kita tiba-tiba goncang, itu normal. Tapi setelah goncang, cepat juga untuk stabil. Nah itu dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang belum memiliki telios, orang yang belum memiliki kepenuhan, adalah imannya masih membutuhkan konfirmasi, kata bantuan manusia untuk bertumbuh. Dengerin saya saudara, orang yang belum memiliki kedewasaan penuh karena imannya masih membutuhkan bantuan manusia untuk bertumbuh. Contohnya apa Pak? Oh imannya bertumbuh kalau ikut KKR. Nah saudara ya, makanya kalau ada KKR diikutin terus saudara. Kenapa? Karena dia merasa kalau ikut KKR, terbakar Pak, terbakar. Tapi setelah seminggu ikut KKR pertanyaannya, masih terbakar enggak? Imannya masih kuat tidak? Ya. Orang yang imannya belum stabil, butuh bantuan apa? Retreat. Ya, pokoknya ikut retreat Pak. Pokoknya altar call Pak. Ya saudara, enggak ada yang salah dengan KKR. Tidak ada yang salah dengan retreat. Tidak ada yang salah dengan altar call. Tapi coba saudara Anda bayangkan, Anda sudah ikut Tuhan 15 tahun tiap altar call ditumpangi tangan tapi tidak mengalami perubahan. Ini yang menjadi tanda tanya besar. Lama-lama bukan ditumpangi tangan tapi tumpangi kaki saudara. Tumpangi tangan tidak bertobat, tumpangi kaki baru bertobat. Jadi masih membutuhkan orang lain untuk pertumbuhan imannya. Iman yang dewasa bisa bertumbuh bahkan di dalam kesendiriannya. Ya saudara. Maka iman itu kadang ada iman personal, ada iman kumpulan. Kalau imannya lagi kumpul-kumpul gini saudara, on fire. Tapi setelah dia sendiri, saudara, dia jatuh, dia lemes, dia putus asa, saudara. Iman yang berkerumun ini penting. Tapi jangan lupa, peperangan hidupmu, engkau harus hadapi itu sendiri. Loh, betul nggak saudara? Ketika Anda latihan, Anda bisa latihan dengan orang lain. Anda bisa sparing dengan orang-orang di ada sekitarmu saudara. Anda butuh support dengan orang-orang di sekitarmu. Anda butuh kekuatan dari orang-orang di sekitarmu. Tapi ketika Anda masuk dalam pertandingan hidupmu, Anda tidak bisa ajak-ajak temanmu. Sebab Anda akan berperang dalam hidupmu sendirian. Bahkan even itu suami atau istri, Anda tidak bisa libatkan suamimu atau istrimu di dalam peperangan hidupmu. Ya, kalau istri-istri ngomong, Pak suami saya itu gak ngerti loh Pak. Apa yang saya alami. Ya memang suamimu gak ngerti apa yang Anda alami. Saudara. Dia gak akan mengerti perasaanmu. Mungkin kalaupun ngerti hanya 20%, 30%. Dia gak akan mengerti 100%. Jangan berharap kepada suamimu. Pasti engkau akan kecewa. Sebab yang bisa mengerti engkau 100% hanya Tuhan.
Ya saudara. Itu dia. Maka komunitas ini penting untuk apa? Supaya kita itu betul-betul dibakar, dilatih bersama-sama. Tapi nanti kita akan berperang sendiri. Maka penting untuk kita memiliki iman personal ini saudara. Yang ketiga, ya tanda-tanda orang yang belum memiliki kedewasaan secara penuh adalah masih menghindari dari penderitaan sebagai bagian dari pertumbuhan. Jadi orang-orang yang ketiga ini adalah orang-orang yang selalu menjaga perasaannya, dia gak mau terluka. Orientasinya hanya kepada keamanan diri sendiri. Saudara. Dia jaga hidupnya, dia proteksi hidupnya. Saya gak mau pelayanan Pak, kenapa gak mau pelayanan? Saya takut kalau nanti saya pelayanan, saya jadi kecewa. Saudara, jangankan pelayanan Anda jadi jemaat saja bisa kecewa. Tapi kalau Anda hanya masuk kepada level yang menjaga perasaan, menjaga takut tersinggung, hanya orientasi kepada keamanan diri sendiri. Orang-orang seperti ini saya mau katakan dia adalah masih anak-anak rohani. Ya, masih anak-anak rohani. Berapa orang ngomong, orang itu masuk JKI itu mesti orangnya kuat-kuat. Saudara. Ya, dewasa-dewasa, luar biasa saudara. Ya satu sisi ya bersyukur, satu sisi saya mikir piye maksudnya begitu saudara. Ya, luar biasa. Karena gesekannya itu luar biasa saudara. Lah memang, karena gesekan dari satu dengan yang lainnya itu yang membuat kita pada akhirnya bisa semakin dewasa. Jadi orang itu tidak bisa pindah-pindah gereja, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Saya jamin Anda pindah ke gereja yang ke-1000 pun, Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan. Ya, jadi justru ketika engkau tertanam, engkau bertahan, engkau setia mengalami penderitaan, justru disitulah awal mula engkau mengalami yang namanya pertumbuhan. Tidak enak saudara. Maka kita belajar daripada Yusuf. Yusuf itu mengalami sebuah proses yang tidak mudah loh saudara. Kalau kita boleh lihat perjalanan Yusuf, yang pertama dia dibuang di sumur oleh kakak-kakaknya. Dijual sebagai budak, dipenjara dengan tuduhan palsu, dilupakan dalam penjara. Anda bisa bayangkan ini sebuah perjalanan yang sangat panjang yang harus dilalui oleh Yusuf. Tapi Anda bisa bayangkan di akhirnya, apa yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kamu boleh meraka-rakakan hal yang jahat. Tetapi Tuhanku meraka-rakakan hal yang baik. Ayo kita buka dalam Kejadian 50 ayat 20. Supaya kita bisa mengerti. Kenapa Yusuf ini sebagai orang yang dewasa yang secara penuh saudara. Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20. Ya. Memang ini adalah perkataan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang menyakiti, yang jahat sama dia. Anda bisa bayangkan itu. Dia diproses begitu luar biasa. Tapi kata-kata ini kepada kakaknya dia ngomong apa? Memang kamu telah reka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa. Yang apa saudara? Besar. Yusuf tidak fokus terhadap penderitaan yang dialaminya. Yang fokus, yang menjadi fokus Yusuf adalah tujuan Tuhan, rencana Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang dewasa tidak hanya fokus terhadap tidak akan fokus terhadap gesekan-gesekan di sekitarnya. Orang yang dewasa ketika dia mengalami sebuah gesekan, dia akan fokus kepada rencana Allah, kepada tujuan Allah yang ada di ujungnya. Maka jangan melihat perasaanmu ketika engkau mengalami sebuah masalah. Temukan tujuan Tuhan dari apa yang saat ini kita hadapi. Kalau Anda hanya melihat perasaan tersinggung, Anda merasa gak dihargai oleh orang lain, Anda merasa tidak dianggap oleh orang lain, jeripayahmu tidak dinilai dengan baik, engkau dikritik, engkau mulai tersinggung, hanya perasaan yang engkau lihat, maka saudara saya jamin engkau gak akan bisa masuk dalam rencana Tuhan. Tapi ketika mungkin saat ini engkau gak dianggap, engkau tidak dihargai, engkau bisa tahu, oh Tuhan hari ini mungkin segala apa yang aku kerjakan tidak dinilai oleh orang lain.
tapi aku ingin melihat apa yang saat ini Tuhan ingin buat di dalam hidupku. Itu coba Anda lihat tujuan akhirnya, saudara. Sama seperti Yusuf. Sehingga kalau Yusuf tahu titik akhir tujuannya itu baik, maka dia tidak akan melihat kepahitan masalah yang dia hadapi. Sebab apa, saudara? Tujuan akhir jauh lebih besar dari setiap proses yang ada. Sekali lagi, tujuan akhir jauh lebih besar dari proses yang harus dia alami. Maka kedewasaan iman bukan berarti tidak punya perasaan loh. Kedewasaan iman berarti perasaan kita tidak lagi mengendalikan kita. Ya saudara, engkau bisa sakit, engkau bisa hancur, tapi jangan sampai pertumbuhan imanmu, pengikut sertaanmu kepada Tuhan ikut hancur oleh karena perasaanmu. Ya, saudara. Maka gimana Pak? Ada 3 cara untuk bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan penuh. Yang pertama, melewati bukan menghindari. Melewati bukan menghindari. Ketekunan yang melewati ujian sampai tuntas adalah jalan menuju sebuah kedewasaan. Saudara, orang yang dewasa adalah orang yang telah melalui setiap rasa sakit. Setuju ya saudara ya? Orang yang dewasa itu adalah orang yang telah melalui begitu banyak rasa sakit. Melewati. Ketika kita berusaha menghindari rasa sakit yang terjadi dalam kehidupan kita, engkau tidak akan pernah dewasa. Sebab kedewasaan itu dinilai dari apa? Bagaimana kita bertahan dari rasa sakit. Sehingga makin lama kita makin kuat. Dan itulah proses kedewasaan. Engkau jangan lari dari masalah yang Tuhan boleh izinkan. Kalau masalah itu adalah karena kesalahan kita. Menjadi orang dewasa adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang kita buat. Itu standar kedewasaan. Ya saudara. Anak kecil ketika dia buat salah, dia lari. Tapi orang yang dewasa ketika dia buat kesalahan, dia berani bertanggung jawab atas kesalahannya dan berani untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi kalau kesalahan itu bukan dari dirinya sendiri, kesalahan itu akibat dari orang lain, maka orang yang dewasa bisa dengan sabar melewati, berusaha melihat apa yang saat ini dia hadapi, kenapa dia harus hadapi ini, harapan bagaimana supaya dia bisa kuat untuk melewati masalah demi masalah yang saat itu dihadapi. Saudara. Jadi itulah kedewasaan. Melewati bukan menghindari. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mencapai kedewasaan penuh? Belajar dari setiap musim. Dan bukan hanya musim berbuah. Seringkali kalau kita mau saudara ya, mau belajar seringkali hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Padahal di dalam hidup ini ada sebuah, itu bisa dimaksud peribahasa, bukan peribahasa juga saudara. Ada sebuah pepatah ya mengatakan guru terbaik adalah apa saudara? Pengalaman adalah guru terbaik kita. Ya. Cuma pengalaman yang mana yang kamu pelajari saudara? Seringkali pengalaman yang kita ambil hanya pengalaman yang baik-baik saja. Padahal justru pengalaman yang menyakitkan adalah guru terbaik bagi kehidupan kita. Maka belajar bahkan dari musim kering dalam iman, itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kehidupanmu. Justru di musim kering itulah akarmu akan semakin dalam. Ya, belajar dari setiap musim. Makanya kalau buah saudara, saya juga baru tahu ya beberapa tahun yang lalu lah saudara ya. Buah itu kalau musim hujan, ya justru rasanya itu tidak manis. Betul ya, karena kadar airnya sangat banyak. Buah itu justru manis, justru enak. Ya saudara, justru ketika di musim kering sebab justru lebih manis, lebih enak. Ya. Dan ketika kita belajar, sama dengan kehidupan, ketika kita masuk di dalam masa kekeringan, masuk seakan-akan gak ada hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Justru akar kita ini akan semakin dalam untuk mencari sumber air. Sehingga pada akhirnya ketika masa subur atau masa buah itu datang,
kelimpahan itu datang, maka pertumbuhan kita akan menjadi sebuah pertumbuhan yang sangat cepat dan tidak akan dipengaruhi oleh keadaan yang ada di sekitar kita. Saya belajar daripada sebuah pohon di Timur Tengah, yaitu adalah pohon ara. Saudara, pohon ara itu di dalam menumbuhkannya itu sangat unik, berbeda dengan pohon-pohon lainnya. Kalau pohon lainnya benih ditanam, dibiarkan saja sampai bertumbuh besar. Tetapi pohon ara, saudara, makanya di sana pohon ara itu, pohon ara tuh saudara, pohon zaitun. Ya, pohon zaitun. Pohon zaitun itu disebut sebagai pohon abadi. Ya saudara, disebut sebagai pohon abadi. Nah caranya gimana? Nah benih zaitun itu ditanam, lalu di atasnya dikasih batu besar saudara. Batu besar, ditimpakan di atas benih itu. Ya mungkin dalam jangka waktu tidak lihat ada namanya pertumbuhan. Mungkin kita berpikir, apa bisa tumbuh kalau benih itu ditimpa batu besar saudara. Tapi mungkin secara keluar kita tidak akan bisa melihat tunasnya. Tetapi di dalam tanah itu saudara, buah zaitun itu menumbuhkan akar. Bahkan akar itu akan terus mencari sumber air. Bahkan saudara, kalau dia tidak dapati sumber air terdekat, maka akarnya akan bisa memanjang sampai ratusan meter. Ini buah zaitun, pohon zaitun saudara. Akarnya bisa memanjang sampai ratusan atau puluhan sampai ratusan meter untuk mencari sumber air saudara. Sehingga ketika dia temukan sumber air, maka apa yang terjadi? Maka benih itu pada akhirnya akan bertumbuh, namun ketika dia tumbuh saudara, ini kan mentok batu. Ya, tapi akar itu akan terus menyerap nutrisi, menyerap air yang ada di dalamnya, sehingga dia akan semakin kokoh, semakin kuat, sehingga pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Batu itu akan diangkat. Batu itu akan diangkat saudara, sehingga pada akhirnya ketika pohon zaitun semakin besar, maka batu itu akan terguling dengan sendirinya. Dan Turget sana ngomong begini, ini pohon zaitun meskipun ditebang habis ataupun dibakar, selama akarnya masih ada, maka pohon ini akan tetap hidup. Saudara, pohon ini akan tetap hidup. Itu yang Tuhan mau. Tuhan tuh terkadang memberikan kita itu sebuah batu yang besar, sebuah musim yang kering, supaya kita semakin apa saudara? Kita semakin mencari Tuhan, kita semakin berseru kepada Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, sehingga ketika kita sudah tangkap sumbernya, kita percaya Tuhan. Level kita ditambahkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya iman kita semakin bertumbuh. Dan batu sebesar apapun bisa kita angkat. Saudara, itu dimulai dari apa? Kedalaman kita mengenal Tuhan. Katakan kedalaman. Ayo saudara, kedalaman mengenal Tuhan menentukan seberapa kuat imanmu. Amin. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mencapai kedewasaan penuh? Membiarkan diri dibentuk oleh komunitas. Ya, membiarkan diri dibentuk oleh komunitas. Coba kalau kita lihat dalam Efesus 4:13. Saudara coba lihat Efesus 4:13. Di sana dikatakan ada kata kita semua. Ya, ada kata kita semua. Artinya, ya coba kita lihat. Sampai apa saudara? Kita semua. Berarti ayat ini diberikan kepada sebuah komunitas, sebuah jemaat, orang yang banyak saudara. Berarti pertumbuhan dalam kehidupan kita, kedewasaan bisa dibentuk bukan aku tetapi oleh karena orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena ada dimensi karakter yang hanya bisa dibentuk ketika kita mengalami gesekan dengan orang lain. Ya saudara, maka semakin digesek semakin sip orang Kristen itu. Sebab semakin bertumbuh dewasa. Maka dalam sejarah gereja, tidak ada namanya orang Kristen ditindas, kekristenan mati. Tidak ada. Anda boleh pelajari sejarah gereja dari abad pertama, abad pertengahan, sampai abad modern.
Ketika gereja Tuhan semakin ditindas, maka gereja Tuhan itu semakin kuat. Maka kalau mereka ingin belajar caranya membunuh orang Kristen, membunuh gereja Tuhan itu apa? Dibiarkan saja. Ya, wes ngedek nih gereja, wes sebanyak-banyaknya malah lebih bagus. Ya, dibiarkan, keluarkan IMB sebanyak-banyaknya, bangun gereja diluas-luaskan, saudara. Sudahlah, itu saya jamin gereja akan mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena ketika dibiarkan, gereja gontok-gontokan sama gereja. Ya, ini terbukti. Terbukti mana Pak? Kantong-kantong Kristen. Manado. Ya toh saudara? Papua, Ambon. Orang Kristen di sana sudah tidak lagi memegang kepada kebenaran. Pendeta saja sebelum naik khotbah, rokok, cap tikus diminum. Dia pikir ketika dia sudah minum cap tikus gitu saudara, dia penuh dengan hadirat Roh Kudus di depan, begitu saudara ya. Nanti turun, lepas baju kependetaannya, ngerokok lagi, minum lagi. Ya sudah, saya pelayanan di Papua, ini orang-orang Kristen tapi kehidupannya pagi-pagi saya lihat begitu banyak orang-orang Papua geletakan di pinggir jalan, mereka mabuk. Saya pikir ini kantong-kantong Kristen. Salibnya gede-gede, saudara. Tapi sudah nggak ada lagi Kristus di dalam kehidupan mereka. Kristen tapi mati, saudara. Dan itu sejarah, tapi justru semakin kekristenan ditekan, orang-orang percaya semakin bergandengan tangan, semakin berseru sama Tuhan, imannya makin kuat. Ya saudara, maka hari ini pun sama, kalau imanmu ingin kuat, jangan cari rasa nyaman. Cari masalah. Saudara, ya jangan cari masalah yang aneh-aneh gitu saudara. Maksudnya itu saudara ya. Kalaupun Tuhan uji dalam hidupmu, ya justru di situ bersyukur bahwa imanmu semakin bertumbuh. Yuk kita buka dalam Yakobus 1 ayat 4. Yakobus 1 ayat 4. Ya, dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi bicara tentang ketekunan ini meskipun ditindas, meskipun dalam masa kekeringan, meskipun kita ditekan, tapi kita tidak akan berhenti bergerak. Kita tidak akan berhenti untuk mencari sumber, kita tidak akan berhenti untuk percaya, kita tidak akan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Justru ketika kita bertekun di dalam Tuhan, maka pada akhirnya apa? Maka buah yang matang itu akan muncul. Kata matang di sini juga menggunakan kata telios yang berarti penuh, saudara. Maka kedewasaan iman bukan soal berapa lama kita jadi percaya atau jadi Kristen. Kedewasaan iman adalah ketika kita sudah berfungsi penuh sesuai dengan rancangan Allah. Ya saudara. Jadi bukan seberapa lama engkau jadi Kristen yang menentukan pertumbuhan imanmu. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah engkau sudah terlibat dalam rencana dan rancangan Allah enggak dalam hidupmu? Kalau belum, maka engkau belum masuk dalam kedewasaan Kristen. Rancangan Allah, tujuan Allah dalam kehidupan kita, itu bukan bicara tentang bagaimana KKR, jiwa-jiwa diselamatkan. Itu betul juga termasuk tujuan agung Tuhan. Tapi terlebih dahulu Tuhan mau berproses kepada dirimu sendiri. Ya, Tuhan mau berproses kepada hidupmu. Ada enggak buah yang muncul dalam hidupmu ketika Tuhan proses hidupmu hari ini? Buah yang matang yang pada akhirnya akan dinikmati oleh banyak orang. Ya, jadi ayo masuk ke dalam kedewasaan penuh. Yang kedua, yuk kembali dalam Efesus 4 ayat 13. Efesus 4 ayat 13. Dan, yuk Efesus 4 ayat 13 boleh dimunculkan? Di situ sudah, di sini belum. Nah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kata kepenuhan di sini menggunakan kata plero atau pleroma. Yang berarti mengisi sampai penuh,
memenuhi sampai tidak ada ruang yang tersisa. Jadi penuh. Bahkan kata penuh di sini menggunakan kata berlimpah-limpah, saudara. Maka saya katakan di sini, kepenuhan Kristus itu bicara tentang tujuan pertumbuhan imanmu bukan menjadi versi terbaikmu. Tujuan adalah pertumbuhan imanmu adalah diisi oleh Kristus sehingga kita menjadi sama seperti Kristus. Sekali lagi saudara, pertumbuhan imanmu bukan menjadi versi terbaik dari dirimu. Tapi pertumbuhan imanmu adalah bagaimana kita diisi penuh oleh Kristus sehingga kita semakin serupa seperti Kristus dalam kehidupan kita. Maka coba kita lihat tadi, di situ dikatakan ada. Dan tingkat pertumbuhan yang kata sesuai di sini, itu bicara bahwa ada ukuran yang sudah ditetapkan untuk pertumbuhan imanmu. Jadi ada ukurannya saudara pertumbuhan iman. Dan ukuran pertumbuhan iman ini adalah siapa saudara? Yesus. Jadi bukan diri kita yang menjadi standar ukuran iman. Bukan orang yang ada di sekitar kita yang menjadi standar ukuran iman. Bukan. Tetapi siapa? Yesus. Jadi saudara jangan pernah menganggap atau membandingkan pertumbuhan imanmu dengan orang lain. Jangan. Ya. Pak saya kan jauh lebih baik, Pak saya juga ikut Pondok Daud loh. Timbang dia cuma hari Minggu aja, saya kan lebih baik Pak. Ya, ikut Pondok Daud, ikut ibadah Minggu. Begitu saudara. Ya. Saya tambah lagi Pak, dia Pondok Daud sama sekolah Minggu, sama ibadah Minggu. Kalau saya, PK ikut, Pondok Daud ikut, sekolah Minggu ikut, ibadah Minggu ikut. Saya jauh lebih baik lah sama dia Pak. Iman saya jauh lebih dewasa. Soalnya kalau kita bandingkan iman kita dengan orang-orang di atas sekitar kita, pasti kita akan merasa jauh lebih baik. Tetapi ini justru jebakan setan bahwa kita sudah masuk dalam kesombongan rohani. Maka standar ukurannya bukan orang yang ada di sekitar kita. Ukurannya adalah Yesus. Saudara, kalau kita membandingkan diri kita dengan Yesus, maka satu jawabannya, kita tetap akan menjadi orang yang tidak akan lebih baik. Siapa di sini lebih baik daripada Yesus? Saudara, kalau Anda jauh lebih baik daripada Yesus, saya akan pensiun jadi gembala. Dan Anda, monggo silakan jadi gembala, sebab Anda jauh lebih baik daripada Yesus. Saudara. Nah ada. Ketika kita bandingkan kehidupan kita dengan Yesus, kita akan sama-sama bahwa kita ini masih berdosa. Kita pasti akan merasa sama-sama bahwa kita ini masih punya banyak kelemahan. Ya, maka kita hari ini patokannya adalah Yesus. Apakah hidupku sudah sama seperti Yesus hidup? Ini yang menjadi tujuan hidup kita. Kebanyakan usaha pertumbuhan rohani hari ini sebenarnya adalah usaha untuk membangun versi hidup kita yang jauh lebih baik. Ayo banyak gak di antara kita ngomongnya begini, kita cukup puas. Pak kalau dulu orang itu buat gara-gara sama saya langsung pukul. Tapi saya hari ini tuh jauh lebih sabar Pak daripada dulu. Loh, gitu. Yang menjadi standar diri kita versi lama. Sehingga kita merasa sudah cukup. Ya toh, kalau dulu tak kaplok Pak, tapi sekarang saya iso ngempet Pak. Banyak di antara kita yang modelannya seperti ini. Kita anggap ini betul. Saya katakan salah. Kalau dulu ngaplok sekarang ngempet. Itu bukan sama seperti Yesus. Yang jadi sama seperti Yesus saudara, dulu ngaplok hari ini memberkati. Itu levelnya Yesus. Ya, jadi jangan bandingkan dirimu dengan versi lamamu. Bandingkan sekali lagi, Yesus yang menjadi patokan. Versi lamamu hanya menjadi indikator bahwa oh ternyata hari ini saya sudah mengalami perubahan. Dan jangan merasa puas sebab klimaksnya, finalnya karaktermu harus menjadi sama seperti Yesus.
Jadi yang hari-hari ini bandingkan dirimu dengan masa lalumu, bertobat. Ya, rasa-rasanya benar, tetap salah ternyata. Ya saudara. Makanya bedanya ini akan terlihat dari pertanyaan yang seringkali ditanya dalam kehidupan kita. Apakah dalam hidup ini kita seringkali bertanya bagaimana supaya aku bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ini orientasinya adalah kepada diri sendiri. Tapi pertanyaan yang benar adalah seberapa banyak hidupku yang aku beri kepada Kristus sehingga Kristus yang mengubahkan hidupku. Jadi fokusnya kepada Kristus, bukan kepada diri sendiri. Tapi itu tidak akan pernah bisa terjadi selama hidupmu masih penuh dengan agendamu sendiri. Hidupmu masih penuh dengan ambisimu sendiri. Hidupmu masih penuh dengan kontrolmu sendiri. Dan engkau tidak memberikan ruang untuk Yesus Kristus memenuhi hidupmu. Engkau tidak akan pernah mengalami kepenuhan Kristus. Galatia 2 ayat 20. Kita buka. Galatia 2 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidupku sekarang bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus. Sampai orang melihat ini bukan Boar, ini bukan Pak Lumintang, ini bukan Bu Catherine, tapi ini Yesus yang ada dalam hidupnya. Sampai ke level seperti itu, saudara. Jadi tujuan pencapaian tertinggi menjadi orang Kristen bukan jadi pendeta, saudara, bukan. Titik tertinggi menjadi orang Kristen yang sejati adalah bagaimana kehidupanmu menjadi Kristus di dalam dunia ini. Engkau memberikan karakter-karakter Kristus, omonganmu penuh dengan kasih dan penerimaan, engkau mudah mengampuni dan memberkati orang lain. Ya saudara, itulah karakter-karakter Kristus yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya sekarang bagaimana mencapai kepenuhan Kristus yang pertama, saudara? Bagaimana kita bisa mencapai kepenuhan Kristus? Yang pertama adalah pengosongan yang disengaja. Pengosongan yang disengaja. Filipi 2:7, dia yang tidak mempertahankan kekalahannya, melainkan yang mengosongkan dirinya. Kata mengosongkan dirinya ini saudara, ini menggunakan kata kenosis. Katakan kenosis. Kenosis ini bukan berarti tiba-tiba kosong begitu, bukan. Saudara, tetapi dia yang tidak menggunakan haknya. Dia yang tidak menggunakan privilege-nya, kemampuannya, saudara. Maka orang yang bisa mencapai kepenuhan Kristus adalah orang yang mengosongkan dengan sengaja. Saudara, ada orang yang mengosongkan karena keadaan. Betul enggak saudara? Dia enggak bisa balas karena apa? Sebab yang nyakiti jauh lebih kaya daripada dia. Saya kere Pak, dia sugih Pak, nyakitin saya. Ya saya bisa buat apa? Ya saya cuma bisa berserah dan sabar. Kesabaran ini karena dia tidak bisa membalas daripada orang yang menyakiti. Tapi kalau keadaannya dibalik, dia yang punya yang kaya, terus yang nyakiti yang miskin saudara, maka dia akan menindas orang itu. Loh, betul enggak? Maka kata mengosongkan dengan sengaja itu begini loh. Kita disakiti orang lain, kita punya kemampuan untuk membalas. Kita punya daya untuk membalas, tetapi kita tidak gunakan itu, melainkan kita justru mengampuni orang menyakiti kita. Itulah kenosis yang sesungguhnya. Saudara, itulah kenosis yang sesungguhnya. Engkau punya jabatan, engkau bisa gunakan jabatan itu dengan semena-mena untuk memerintah, tetapi engkau tidak gunakan jabatanmu, tetapi justru untuk melayani orang-orang yang ada di bawahmu.
dengan kerendahan hati, dengan keteladanan. Saudara, itu kenosis yang sesungguhnya. Jadi ketika engkau menahan dirimu, melepaskan kendali, melepaskan agendamu, melepaskan identitasmu. Saudara, untuk bagaimana engkau mencapai seperti Kristus, itulah kenosis yang sesungguhnya. Kalau Yesus harus mengasihi orang yang berbuat jahat sama kita, saya punya hak untuk saya tidak mengasihi dia, Pak. Tetapi hak saya tidak saya gunakan, maka saya taruh hak saya lebih memilih untuk mengasihi dia. Saya punya hak untuk berontak sama orang tua saya, Pak. Itu hak saya, karena orang tua saya tidak mengasihi saya. Orang tua saya tidak peduli sama saya. Orang tua saya tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan impian saya, Pak. Saya bisa memberontak, saya bisa nggak hormat kepada orang tua. Itu hak saya. Tapi saya mau letakkan hak saya untuk saya tetap hormat kepada orang tua saya. Itu kenosis. Istri-istri, engkau punya hak untuk tidak tunduk kepada suami yang brengsek. Engkau punya hak untuk tidak tunduk kepada suami-suami yang pada akhirnya enggak mau bertanggung jawab dalam hidupmu. Engkau punya hak. Tapi kenosis yang sejati meletakkan haknya. Meskipun suamimu brengsek, meskipun suamimu tidak melakukan tanggung jawab, engkau tetap tunduk kepada suamimu. Itu kenosis. Suami, ya, meskipun istrimu tidak melayanimu, ya, istrimu cuek, istrimu suka belanja, seperti itu, ngabisin uangmu, gitu saudara, ya. Tetapi engkau tetap mengasihi istrimu, meskipun kamu masak gak iso, resi-resi omah gak iso, aku pulang kerja bukannya disambut malah turu, gitu saudara. Ya. Tetapi kenosis yang sejati, itu bicara tentang apa? Aku tetap mengasihi meskipun kamu seperti ini. Itu kenosis yang sejati. Ya saudara, mengosongkan diri dengan sengaja. Tidak ada hal yang pada akhirnya tidak terjadi dalam hidupmu ketika engkau tetap berpegang kepada kebenaran firman. Percaya saudara. Ya, yang kedua. Bagaimana kita mencapai kepenuhan Kristus? Persekutuan yang terus menerus. Ya, Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Kata tinggallah di sini menggunakan kata mainete, yaitu terus menerus, bukan hanya tinggal sebentar lalu berpisah, saudara, tidak. Tetapi kata tinggallah di dalamku di sini adalah bagaimana kita melekat terus menerus kepada Tuhan. Kita nempel dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ibarat kata, peribahasa berkata buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali jatuhnya di sungai Kintir. Nah itu jauh saudara. Artinya apa? Semakin engkau dekat dengan Bapakmu, semakin sama engkau seperti Bapakmu. Saudara jangan bangga Anda punya jam doa sampai 8 jam. Kalau kehidupanmu enggak semakin sama seperti Yesus. Sebab semakin engkau dengan Bapa, semakin engkau dekat dengan Bapa, semakin engkau mengalami persekutuan dengan Bapa terus menerus, maka semakin engkau punya hatinya Bapa, semakin engkau punya pikirannya Bapa, semakin engkau juga punya karakternya Bapa dalam hidupmu. Ya saudara, makan heran kalau ada orang Kristen sudah puluhan tahun ke gereja tapi hidupnya gak berubah-berubah. Jangan-jangan dia ke gereja tapi nempelnya bukan sama Bapa. Ya saudara, dia nempelnya sama yang lain. Maka kehidupannya tidak mengalami sebuah perubahan. Ayo saudara hari ini, semakin engkau terus menerus membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Semakin Tuhan akan mengubahkan hatimu, Tuhan akan mengubahkan pikiranmu, Tuhan akan mengubahkan karaktermu sama seperti dia. Orang yang tinggal dekat dalam hadirat Tuhan akan muncul belas kasihan yang berlimpah-limpah dalam hidupnya.
Oh ini betul loh saudara. Ini betul. Orang dulu bisa jahat tapi ketika dia dijamah oleh Tuhan. Itu kayak jadi cengeng gitu saudara. Ya, Anda boleh lihat kesaksian-kesaksian preman-preman dulu yang pernah diundang. Kita pernah ke Blitar saudara, siapa namanya? Kayak penulis sastra, saya lupa saudara. Khairul Anwar. Betul ya saudara ya? Oh ini pembunuh. Semua kejahatan sudah dilakukan saudara. Tapi ketika Tuhan jamah dia lihat orang aja iso nangis saudara. Dulu bunuh orang tuh rasa-rasanya sudah tidak ada hati, sudah nggak ada perasaan, bunuh saja. Dia melakukan begitu banyak kejahatan. Tetapi ketika Tuhan jamahnya, Tuhan kasih hati yang baru, Tuhan kasih pikiran baru. Sehingga apa? Orang dulu nggak peduli, tapi kalau hatinya dijamah, itu bisa kasihan ya dia ya. Ada kasih sejati mengalir dalam kehidupannya. Saudara, kalau hari ini engkau belum bisa mengampuni orang yang menyakiti hidupmu, bisa jadi engkau belum dekat dengan Tuhan. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, dengarkan saya. Semakin engkau tidak akan pernah bisa membenci orang yang menyakiti hidupmu. Jadi mengampuni itu bukan kekuatan kita. Mengampuni itu kekuatan Tuhan yang mengubahkan dan memampukan kita. Ya saudara. Jadi yang kedua, persekutuan yang dekat terus-menerus nempel sama Tuhan. Yang ketiga, penyerahan atas hasil. Orang yang mengejar kepenuhan Kristus tidak lagi mengukur hidupnya dari hasil yang terlihat. Ayo kita buka dalam Yohanes 15 ayat 4, ini ayat terakhir kita, pemusik boleh maju ke depan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Ayo, Yohanes 15 ayat yang keempat, saya akan bacakan. Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, ranting itu berbuah bukan karena usaha rantingnya. Ranting itu bisa berbuah, carang itu bisa berbuah karena dia nempel sama pokoknya. Maka ketika Kristus memenuhi kehidupan kita, Ia yang akan bertanggung jawab atas hasilnya. Jadi Anda tidak perlu berusaha menjadi orang sabar, tidak perlu. Anda tidak perlu berusaha untuk mengampuni, tidak perlu. Anda tidak perlu berusaha menjadi orang yang baik, tidak perlu saudara. Sebab ketika Anda mengusahakan itu, pasti Anda akan merasa capek. Maka firman Tuhan katakan apa tadi saudara? Tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Artinya tugas kita adalah memberi ruang untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka secara otomatis buah itu akan muncul dalam kehidupan kita. Secara otomatis apa saudara? Buah itu akan muncul dalam kehidupan kita. Tapi jangan santai dulu. Saudara, sebab kalau kita lihat di ayat yang ketiga, Yohanes 15 ayat yang ketiga, di sana dikatakan begini, kamu memang sudah bersih. Ayat yang kedua, ayat 2. Oke, ayat 2 dulu. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Saudara, saya mau tanya, dibersihkan ini maksudnya seperti apa? Dibersihkan di sini apa? Disapuin, dilapin gitu. Dipotong juga. Loh, betul enggak? Dipotong juga saudara. Ya. Kalau yang tidak berbuah, dipotong full. Kalau yang berbuah, dipotong. Artinya apa saudara? Daun-daunnya dipotong. Untuk apa daun-daunnya dipotong? Sehingga nutrisinya ini tidak terbagi ke yang lain-lain, tetapi fokus kepada bunga, sehingga bunga itu akan menghasilkan buah yang sempurna, buah yang terbaik. Jadi kalau kita boleh jujur,
Dua-duanya sama-sama dipotong. Pertanyaannya berarti kalau bicara tentang dipotong, dua-duanya sama-sama kena masalah, betul enggak? Dua-duanya sama-sama mengalami tekanan, betul enggak? Dua-duanya sama-sama mengalami badai. Yang menjadi perbedaan adalah orang yang tidak tinggal dekat dengan Tuhan, ngalami badai, hilang. Meninggalkan Tuhan. Benci sama Tuhan. Tidak mau ke gereja lagi. Tidak mau pelayanan lagi. Tetapi orang yang dipotong dengan cobaan yang sama, dengan masalah yang sama. Bukannya undur dari Tuhan, tetapi justru menghasilkan buah. Makanya hari ini pertanyaannya, engkau carang yang mana? Ketika saat pencobaan datang, engkau hilang? Ataukah justru pencobaan datang, justru buah yang muncul dalam hidupmu? Ayo coba hari ini pikir. Aku yang mana ya? Kalau hari ini sudah mulai undur ya, sudah mulai ngilang. Ya pasti Anda tahu Anda carang yang mana. Tapi kalau engkau semakin dekat dengan Tuhan, enggak. Orang boleh nyakitin aku, orang boleh enggak menghargain aku. Tapi aku mau tetap bertahan Tuhan. Justru di situ buahnya akan muncul. Amin saudara. Maka iman yang berbuah lebat bukan tujuan yang kita harus kejar untuk diri kita sendiri. Tetapi iman yang berbuah lebat adalah cara Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itu otomatis saudara. Amin. Mau hidup yang berbuah? Kita harus mengalami kedewasaan penuh. Setiap proses pengikisan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Dikikis, sakit Pak, sakit. Ya kita harus melewati semuanya itu saudara. Tapi pada akhirnya ketika kita terus tetap menempel sama Tuhan, kita akan menghasilkan buah yang lebat. Buah itu tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri. Sebuah pohon yang berbuah, pasti sekitarnya lah yang menikmatinya. Saudara, Anda tidak akan bisa menikmati perubahan hidupmu sendiri, tidak bisa. Anda ngomong gini, oh saya sudah baik loh Pak, saya sudah sabar. Bukan Anda yang merasakan. Anda sudah baik, Anda sudah sabar. Bukan, tetapi yang merasakan adalah orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu standarnya. Jadi jangan lagi ngomong, oh Pak saya sudah sabar loh. Saya sudah baik loh. Ya, saya sudah setia loh Pak. Enggak ada namanya pohon menikmati buahnya sendiri, enggak ada. Justru orang-orang di sekitarnya lah yang bisa menikmati buah itu. Sehingga ketika engkau sabar, engkau orang lain bisa berkata, suamimu bahkan istrimu yang paling dekat akan bisa katakan, dia paling sabar loh. Dia baik loh. Itulah menjadi indikator bahwa hidup kita sudah menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya undang kita sama bangkit berdiri.